Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Auni Arif, NIM 12021900009, kelas SI 4303. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penulis memilih judul ini sebagai judul artikel. Jadi, di era globalisasi 4.0, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, di mana setiap aktivitas manusia tidak lepas dari teknologi. Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia untuk memudahkan segala aktivitas, baik pekerjaan ringan di rumah tangga maupun pekerjaan di perusahaan atau industri. Sistem informasi berbasis komputer sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan informasi, dikarenakan kebutuhan manusia dalam mengakses data semakin meningkat, yang disebabkan oleh pergeseran kehidupan yang lebih berkembang. Maka dari itu, dengan pemanfaatan komputer, hal ini dapat terfasilitas dengan cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari sistem informasi adalah meningkatkan aksesibilitas data secara tepat waktu dan akurat bagi pengguna, agar pengguna tidak ketinggalan informasi dan dapat mengambil keputusan dari informasi yang didapat, sehingga proses operasional menjadi tujuan yang diinginkan. Yang kedua, batasan masalah. Batasan masalah yang dibahas seputar macam-macam sistem informasi, definisi dari setiap macam-macam sistem informasi. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apa saja macam-macam sistem informasi, apa definisi dari setiap macam-macam sistem informasi. Tujuannya, mengetahui macam-macam sistem informasi, mengetahui definisi dari setiap macam-macam sistem informasi. Metode penyusunan, untuk memperoleh penyelesaian dari masalah yang ada, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan cara mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan permasalahan, dan referensi diperoleh dari internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilal Arkan Pratama, NIM 12021900013 dari SI 4303, ingin mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul macam-macam sistem informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya dengan kajian pustaka, yaitu ada pengertian dan sejarah sistem informasi. Pengertiannya adalah sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Terdapat 4 langkah dalam membangun suatu sistem informasi, yaitu menentukan serta mengetahui masalah, menyediakan solusi alternatif, memilih solusi, dan mengimplementasikan solusi yang dipilih. Ketiga langkah pertama disebut sebagai analisis sistem. Dan yang 2.2 ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi. 1. Bisnis internal. Bisnis internal adalah aspek-aspek internal yang terkait dengan kondisi terkini pada suatu organisasi serta strategis. Yang kedua, bisnis eksternal yang merupakan aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi organisasi. Yang ketiga, internal teknologi, yaitu kondisi SI atau TI saat ini yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi. 4. Eksternal teknologi, yaitu perkembangan teknologi TI terkini dan tren ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Auli Rahman, NIM 12021900029 dari kelas SI 4303. Sini saya akan membahas bab 3 dari kelompok 1, karya tulis yang berjudul macam-macam sistem informasi. Langsung saja, macam-macam sistem informasi. Yang pertama itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi ini adalah sistem informasi yang dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Sistem ini merupakan serangkaian proses di mana data diperoleh, dianalisis, dan ditampilkan untuk mempermudah organisasi atau perusahaan dalam pengambilan keputusan.
Kemudian yang kedua, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada tingkat eksekutif. Pemimpin tertinggi perusahaan, dewan komisaris perusahaan, itu contohnya. Sistem informasi eksekutif biasanya berisi tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, kinerja, kondisi kestabilan keuangan perusahaan, lingkungan kerja, dan juga budaya organisasi pada perusahaan. Kemudian yang terakhir, nilai perusahaan atau organisasi di dalam bursa saham. Kemudian yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini adalah sistem informasi yang berhubungan dengan data diri atau personalia yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Biasanya sistem informasi sumber daya manusia berada pada human resource pada perusahaan. Kemudian yang keempat, sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi ini sangat penting terutama bagi bagian pemasaran suatu perusahaan. Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga memberikan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan, yang meliputi jumlah produk, produk yang laris, produk yang jarang diminati, metode pemasaran, dan juga respon pasar terhadap produk yang diluncurkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Vidi Saska Suhita dengan NIM 120190032 kelas SI 4303 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, ada kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi terdiri dari 4 macam. Yang pertama, sistem informasi manajemen, yang dimana digunakan untuk membantu mengambil keputusan pada suatu perusahaan atau organisasi. Sistem informasi yang kedua yaitu sistem informasi eksekutif, yang diperuntukkan menyampaikan suatu urusan kepada atasan yang memiliki pangkat yang lebih tinggi di dalam perusahaan. Yang ketiga, yaitu sistem informasi sumber daya manusia, yang dipergunakan untuk kepentingan tentang sumber daya manusia ataupun data diri seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Yang keempat, yaitu sistem informasi pemasaran, yang diterapkan pada bagian pemasaran suatu organisasi atau perusahaan untuk mempermudah mereka dalam melakukan pemasaran. Selanjutnya, saran. Dapat ditarik saran, yaitu sistem informasi pada era globalisasi ini memang memiliki kemajuan yang sangat pesat. Hal ini tidak hanya berdampak positif saja, namun juga berdampak negatif. Maka dari itu disarankan bagi pengguna sistem informasi dalam penggunaannya yang sekiranya sangat penting atau mungkin hanya menggunakannya secara ringan saja, tetap harus menghindari dampak negatif dari sistem informasi ini. Selain itu disarankan juga bagi penulis selanjutnya agar menjabarkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam penggunaan sistem informasi modern yang ada pada era globalisasi sekarang ini. Sehingga masyarakat juga dapat lebih tahu tentang bagaimana penggunaan sistem informasi dengan baik dan benar, serta bagaimana menghindari dampak negatif melalui sistem informasi, sehingga masyarakat dapat lebih banyak menyerap dampak positifnya saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.